Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allah, enaknya gawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru menyeruput gawat. Khair, betul. Sini. Sini. Gimana, Khair? Siapa? Pik, sehat, Pik. Alhamdulillah. Terus. Allah. Jadi mau minum apaan nih? Tadi baru mau nyeruput. Biasa, Beb. Jangan deh, Wan. Kan kita mau jalan, Wan. Mau sekalian bareng ya? Ya udah, Iya. apa ya? Taruh sini dulu aja deh. Tumpah lagi. Oh iya, Beb. Sambil nunggu Haji Makani, Anda boleh nanya-nanya, Beb. Kan udah banyak kita bahas, Cuk. Nanya mulu gak kelar-kelar. Namanya juga Ucup, Wan. Bukan nanya sama Ayah aja, Wan. Siapa juga ditanya. Nanya main teh nyasar orang. Agak ketemu jalannya kemana. Lu mau nanya apaan, Cuk? Itu, Beb. Soal rukun iman. Katanya rukun iman Syiah beda sama Ahlus Sunnah. Bedanya di mana? Ya kalau Ahlus Sunnah itu kan rukun iman ada 6, Beb. Ahsan. Apanya aja, Pik? Lempik. Ya, itu si Ecel, Wan. Kecil. Apaan? 1. Iman kepada Allah. Ahsan. 2. Iman kepada malaikat. Keren. 3. Iman kepada Nabi, Wan. Iya. Terus? Yang keempat, iman kepada taruhan. Mulai mandek. Katanya Ecel. Maklum, Wan. Mandek. Efek tanggal tua kayaknya nih, Wan. Tanggal tua. Apaan, Jub? Ajutin. Kitab-kitab, Iman kepada kitab-kitab. Iya, terus. kodok dan kodar, Kodok dan kodar. dan hari akhir. Hari Nah. akhir. Tuan maksudnya tadi. Yo, Cuk maklum, dia mondok. Hafal di luar kepala. Inti kan ngurusin baju koko aja. Jadi, kalau mau kita tahu rukun iman itu, kita harus tahu dulu artinya secara bahasa. Rukun itu apaan artinya? Apaan, Job, artinya? Kalau nggak salah cabang, Beb. Coba. Rukun itu secara bahasa artinya dasar atau apa? Pokok. Yang kedua iman itu artinya apa? Iman itu artinya Percaya. atau keyakinan. Itu iman secara bahasa. Jadi rukun iman itu secara bahasa artinya apa? Pokok-pokok kepercayaan, pokok-pokok keyakinan. Nah, kalau secara istilah artinya apa yang udah dipercayain, diikrarkan dalam hati, diucapkan dalam lisan, harus diamalin dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Iya, Beb. Tapi gimana, Beb, itu rukun iman Syiah? Ntar dulu, atu-atu kita bahas. Nah, di dalam madhab ahli sunnah ini sendiri, ini punya beragam macam-macam pemahaman tentang teologi. Teologi pemahaman. Teologi tahu gak, Pik? Tahu, Wan. Anak Ayah dari SD udah belajar, Wan, teologi mah. Oh, belajar di SD teologi. Apaan itu? Itu, Wan, kan ada di IPA, Wan. Ada di IPA, teologi ada di IPA. Itu biologi. Teologi. Salah ya, Wan. Biologi dikira teologi. Teologi itu pemahaman tentang ketuhanan. Itu teologi. Oh, beda, Wan. Iya, beda. Teologi itu pembahasan tentang ketuhanan. Itu teologi. Nah, yang banyak diyakinin itu Asy'ariyah. Tapi kan pemahaman tentang pokok-pokok keimanan ini bukan cuma Asy'ariyah doang.
ada juga Mu'tazilah, ada juga Maturidiyah, ada juga Ahlul Hadis. Mereka beragam punya pemahamannya. Pemahaman tentang ketauhidannya, apakah Tuhan itu yang nentuin amal buruk atau manusia, tentang masalah qada, qadar, macam-macam deh. Oh gitu Beb. Jadi bukan fikih doang yang beda-beda. Rukun Kagak. iman juga beda-beda. Kagak, rukun iman juga beda-beda. Yang kita kenal ini di masyarakat umum Indonesia itu kebanyakan orang-orang punya kepercayaan dengan pemahaman apa? Asy'ariyah. Asy'ariyah tuh yang ada itu, yang pokok 6 tadi. Kalau yang lain kagak kayak gitu. Sebagai contoh, nih di dalam hadis-hadisnya sendiri, dalam ahli sunnah, ketika berbicara tentang kaitan keimanan, itu macam-macamnya beda lagi daripada yang 6 yang kita sebut tadi. Contoh hadisnya Beb. Contoh hadisnya coba anak cek. Dalam hadisnya ini anak bacain nih, biar ente pada paham. Nih, ini disebutkan oleh Abu Hurairah dalam hadis Bukhari nyebutin nih. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas. Fa'atahu Jibril faqala mal iman. Rasul lagi ada bersama orang-orang tuh. Kemudian Jibril datang nyamperin Nabi. Berkata, apa itu iman? Mal iman. Faqala an tu'minu billah. Kemudian beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah wa malaikatahu, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa liqaihi wa biliqaihi, dan percaya kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wa tu'minu bil ba'ats, dan percaya kepada hari kebangkitan. Ada berapa itu Jub tadi sebutin? 5. Qada-qadar nggak ada Beb. Qada-qadar kagak ada. Nah, ahsan. Ini nih hadisnya nih. Aneh bacain aja terjemahannya ya. Hal tadruna mal iman billah. Apa itu iman kepada Allah? Pertama disebutkan syahadat an la ilaha illallah. Syahadat tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Melaksanakan sholat. Sholat masuk dalam iman di sini. Mengeluarkan zakat. Zakat dianggap sebagai iman. Wassom Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wa an tu'addu khumsan, untuk mengeluarkan humus. Nah, ini di hadis ini jauh lebih luas lagi. Masuk pembahasan humus. Pembahasan apa namanya yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Humus apaan, Wan? Humus nanti deh kita bahas bahasannya. Jangan melenceng dulu. Kita bahas dulu bahwa pemahaman tentang keimanan ini punya beragam, bermacam-macam. Bahkan dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan modelnya macam-macam tentang keimanan. Salat masuk keimanan. Nah, iya Beb. Kalau Syiah gimana Beb? Nah, kalau Syiah ada 5. Pertama, tauhid. Kedua adalah membahas tentang keadilan Tuhan. Ketiga, nubuwah, bahas tentang apa? Kenabian. Keempat, imamah. Ya. Itu membahas tentang kepemimpinan. Kelima, ma'ad, bahas tentang hari akhir. Nah, itu ada 5 sebagai pokok-pokok dasarnya. Tapi kalau mau diringkes jadinya 3.
adalah masuknya ke dalam bab tauhid, bab ketuhanan. Imamah masuknya ke bab nubuwah, bab kenabian. Terus ma'at, hari akhir, ketiga. Jadi dasar pokoknya ini adalah apa? 3 hal ini: tauhid, nubuwah, dan ma'ad. Oh gitu, Beb. Nah itu keimanan pada malaikat, kitab-kitab itu nggak ada, Beb. Bukan berarti kagak ngimanin, ya ngimanin, tapi kan include, masuk di dalam keyakinan yang 5 tadi. Kalau kita mau tahu lebih jelasnya, di dalam talqinnya orang Syiah itu disebutin, seperti disebutin tentang sirat, tentang jannah, nar, siksa kubur, kebangkit, semuanya disebutin secara jelas di dalam talqinnya orang Syiah. Ada juga kiblat. Artinya kan orang Syiah ngimanin tuh perkara-perkara tadi itu. Dari mulai hal-hal yang gaib sampai hal yang zahir, seperti kiblat, hal yang zahir, tapi diimanin sama mereka. Iya, paham, Beb. Paham kan? Ya. Nah, tapi bukan berarti juga kita jadi longgar tentang pemahaman ini. Dasar-dasar boleh kita jadikan patokan pemikiran kita. Bukan berarti kita juga longgar kalau seandainya ada nabi lagi setelah nabi. Ya batil, nggak boleh. Kalau ada orang yang menganggap bahwa Imam Ali itu nabi setelah Nabi Muhammad, orang ini dibilang kafir sama ulama Syiah. Tegas, mereka bilang kafir. Iya, tegas banget, Beb, ya. Iya. Jadi kita harus mengerti dulu tentang pemahamannya gimana di dalam ahli sunnah, gimana di dalam Syiah. Jadi kita gak mudah-mudah nganggap orang kafir, nganggap orang berbeda keimanan, nganggap orang berbeda sama kita. Kalau kita bahas runut kayak gini kan enak, ternyata banyak nyambungnya, nggak banyak juga bedanya, cuman beda pola pemahamannya aja. Iya kan? Iya, Beb, Masya Allah. Mudah-mudahan umat pada cerdas, Beb. Khususnya orang kaya aneh, Beb. Ya Allah, semua kita deh insya Allah cerdas. Iya, Wan. Orang taunya cuma beda fikih doang. Taunya biologi juga beda ya, Wan. Biologi. Iya, Wan. Itu maksudnya, Wan. Teologi. Ya Allah, nih ada telepon nih. Haji Mat Sani.